Dan sempat memang Bapak Ibu terpikir ya, jangankan saya, mungkin orang-orang di sekitar saya juga melihat gimana ya nasib Ali ke depan gitu ya. Kan dari kecil hanya ngerepotin keluarga. Kakak saya nomor 1 tuh sampai kepikiran ke sana tuh ya. Si Ali kecil ngerepotin, digendong-gendong kemana-mana. Ntar gedenya kayak gimana nih gitu ya. Gedenya kayak gimana Bang Bu? Ya, dari situlah kemudian ya, Bapak Ibu semua saya melalui ya mungkin Bapak Ibu juga pasti melalui lah hal pahit manis kehidupan ya. Sekolah SLB, jujur Bapak Ibu, saya walaupun cacat nggak mau dianggap cacat gitu ya. Saya sempat protes, akhirnya sekolah umum ya otomatis ya pasti kena bully ya Bapak Ibu semua ya. Oh, kalau orang Betawi bilangnya pencot, tau nggak pencot Bapak Ibu? Ya, yang jalannya inilah ya, kata-kata yang lain sebagainya. Alhamdulillah sampai akhirnya lulus SMA. Nah, lulus SMA bingung lagi Bapak Ibu semua. Ya, kalau dalam Islam itu kan orang kalau udah akhir balik itu harus mandiri Bapak Ibu. Harus mandiri. Harus lepas dari keluarga, belajar hidup sendiri gitu ya Bapak Ibu semua. Akhirnya dengan segala upaya Bapak Ibu, saya ya belajar dari sekitar saya justru ya Mas Yanmas, Pak Erika, belajar sekitar saya. Ternyata ketika saya bergaul, dan penting Bapak Ibu, penting untuk memilih teman di awal. Kalau Bapak Ibu berteman dengan orang-orang yang isi negatif, aduh Bapak Ibu masa depannya pasti nggak jelas. Saya beruntung ya, di sekitar saya aktif ya, alhamdulillah di sekitar masjid Bapak Ibu tuh orang-orang masjidnya ya mungkin waktu ketemu saya mereka orang-orang kaya, tapi kalau dengar ceritanya Bapak Ibu yang pilot, ada dulu mau jadi pilot aja Bapak Ibu ya ibunya harus banting pulang dan lain sebagainya. Kalau pendidikan tiap malam tuh di balik pintu sholat tahajud doa. Dan mereka juga ketika melalui fase kehidupan selalu rumah ngontrak, petakan dan sebagainya. Dari situlah saya juga akhirnya belajar ya Mas Yanmas. Tapi apa yang mesti saya lakukan Bapak Ibu selepas lulus SMA? Dan yang paling membuat saya ini adalah saya pernah baca buku Bapak Ibu. Dari 9 pintu rizki, dari 10 pintu rizki yang Allah berikan, ternyata 9 pintunya ada di tijarah, ada di perdagangan. Cuma perdagangan yang model bagaimana yang harus saya tekuni, ya kan? Modal pas-pasan, nggak punya. Sampai akhirnya saya ketemu satu MLM pertama kali Bapak Ibu, namanya Ceni. Pernah dengar Ceni Bapak Ibu? Ceni ya. Nah, di situ tuh saya baru ngerti MLM. Ya, MLM tuh jadi dia memberikan peluang bagi siapapun untuk berubah hidup jauh lebih baik. Nggak pernah melihat latar belakang pendidikan lain sebagainya. Wah, ini kayaknya harapan buat saya gitu. Karena ini saya banget ya Bapak Ibu ya. Saya lihat banyak yang sukses dan sebagainya. Sampai akhirnya anak kedua saya namakan Ceni. Anak kedua saya cewek ya, Cahya Nur Ihsani. Betul, anak saya kedua saya ini. Orang belum ada. Nah ini menarik, sampai akhirnya saya ketemu Volan Bapak Ibu ya. Jadi di Ceni aja itu udah merubah mindset saya begitu luar biasa. Sampai saya ketemu Francis Vector. Ya dulu sebetulnya saya ketemu kan 2007 ya bagusnya. 2007 saya ketemu. Awalnya kaget juga nih pasien Mas, jujur ya. Cuma kalau dalam segi mental kan udah terbiasa. Jualan ditolak, ya jualan kopi, wah udah keliling kemana-mana. Ya Allah, kadang-kadang gue ngerasain juga ya. Ada nggak di sini yang pernah ngerasain jualan kopi tengah malam, hujan gede di pasar, bau pasar, air hitam-hitam. Kalau zaman dulu ingat begitu tuh Mas Yanmas, hidup susah banget gitu ya. Ya kan? Jadi pernah mengalami kayak gitu tuh ya. Nah ketemu dengan Volan, awal kaget juga Bapak Ibu ya. Awal kaget juga, kenapa? Saya biasa jual produk, kopi ginseng itu kan jualannya cuma 2.000-3.000 perak, betul ya? Ketemu Transvector, harganya berapa? 600.000, ya kan? Cuma saya melihat pertama, jujur ya Mas, ini perusahaan luar biasa, perusahaan riset bagi hasilnya cukup besar. Karena di CNN itu ya Allah Bapak Ibu berdarah-darah, duitnya alhamdulillah. Aduh,
udah berdarah-darah 600.000 aja udah Masya Allah, itu luar biasa sebulan Bapak Ibu ya, gitu tuh. Di for life, nah ini yang menarik ya, jadi udah ada sedikit mentalnya udah ada nih. Nah begitu kenal for life, memang kendala di awal pasti harga ya Bapak Ibu. Cuma ya kembali Bapak Ibu, dalam dunia perdagangan mahal atau murah ternyata tidak penting. Yang penting adalah laku atau tidak laku. Pak Agung selalu bilang ke saya, Dr. Jess mendidik saya, Pak Agung mendidik saya, dan beliau menyampaikan, ini transfer factor nih, repeat ordernya cukup tinggi, ya, 60-70% di Amerika, di Jepang, di Korea rata-rata 60-70%. Artinya apa Bapak Ibu semua? Kalau ada 10 pelanggan yang membeli produk kita, itu 6-7 orang jadi pelanggan rutin, dia beli ulang Bapak Ibu, tingkat apa RO-nya cukup tinggi. Dan menariknya karena ini produk saintifik, jadi jarang loh Bapak Ibu, sangat amat jarang perusahaan MLM yang basicnya adalah perusahaan riset. Kalau nurutin penawaran mah Bapak Ibu tiap hari ada aja MLM baru, betul nggak? Nawarin, curi start, curi start mulu, kapan finishnya saya bilang gitu kan? Nggak finish Bapak Ibu, curi start. Akhirnya kita harus memilih Bapak Ibu, karena umur kan nggak ada ceritanya umur tambah muda, ya kan? Umur tambah tua. Mau di perusahaan manapun kerjaan kita sama nggak Bapak Ibu? Sama-sama ngomong. Capeknya sama, kerjanya sama. Jangan sampai lagi kemudian hari ini kita salah memilih. Jadi udah sangat amat beruntung hari ini Bapak Ibu ada di For Life. Tadi di jalanan Bunga juga cerita ya, Ibu Bunga juga termasuk apa aja udah dikerjain Bapak Ibu ya. Bukan bunga yang sebelahnya tuh ya. Kalau yang ini kan bunganya berkembang, yang itu lagi puasa Ibu. Jadi stabil ya. Ada 2 bunga tuh di tinggi bagong. Jadi hari ini Bapak Ibu kita punya produk, udahlah nggak usah diomongin lagi Bapak Ibu. Lalu perusahaannya perusahaan riset, bukan lagi jarang, hampir nggak ada Bapak Ibu perusahaan MLM ya, produknya dipasarkan melalui MLM maksudnya, tapi dia adalah perusahaan riset. Nggak ada Bapak Ibu di Immune System Company, satu-satunya di dunia. Kebayang nggak Bapak Ibu, dulu belum ada kantor aja, tahun 2008 saya beri Presidential Diamond bonusnya udah 19 juta Bapak Ibu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Nggak ada kantor, barang masih susah. Kalau hari ini Bapak Ibu kan tiap hari barang bisa kita dapat nggak di sini? Dulu Bapak Ibu kucing-kucingan sama imigrasi ya. Kita store uang sekarang, barangnya sebulan kemudian baru datang. Dan kadang-kadang bulan depan kita order lagi, harganya sudah naik. Karena kan belum ada flat kursnya Bapak Ibu semua. Itu aja. Ya, itu buat bikin saya kaget Pak Agung ya. Ya Allah, dulu perasaan dicenik, tiap hari udah keluar rumah, berangkat jam 10 malam, pulang jam 4 pagi Bapak Ibu, keliling pasar yang seger war ya, kopi ginseng itu Bapak Ibu 600.000, Masya Allah, Alhamdulillah. Di For Life Bapak Ibu ngomongnya nggak banyak, ketemu juga nggak banyak orang. Ibarat kalau kata Pak Agung, kita ini belum keringetan udah dapat 19 juta sebulan. Itu di luar keuntungan langsung kalau kita jualan. Rumah saya ini 2008 Krismon. Jadi saya berhenti. Udahlah, ntar kalau perusahaannya buka lagi saya jalanin lagi. Alhamdulillah ketemu Pak Agung. Tepuk tangan buat Pak Agung. Berapa tuh Pak Agung ya? 2011 Pak Agung udah nawarin saya, Pak, bulan apa tuh Bang? 6 bulan tuh Pak Agung japri saya. Ini kan perusahaan yang dulu. Iya Pak. Saya lagi jalan yang lain ya kan. Dan alhamdulillah akhirnya ya lumayan, waktu itu di tempat lain juga udah lumayan Pak Agung. Cuma saya tahu betul For Life udahlah ya. Mau dibandingkan yang manapun saya berani berkorban ya. Padahal perusahaan sebelumnya tuh Pak Agung, up to you ya. Saya masih dapat 20-an sebulan. Jadi dilema juga tuh Mas. Cuma karena saya tahu For Life, saya tinggalin ya, walaupun istri di rumah tenang dulu,
jangan ya kan, mulai lagi dari nol ya kan. Tapi karena saya tahu perusahaannya dia bagus, bismillah. Dan alhamdulillah saya ketemu mentor yang tepat, ya Pak Agung Dwi Jasa Putra, Masya Allah. Demikian. Jadi panjang saya ceritanya. Gak apa-apa Pak, emang begitu. Oh gitu ya. Saya tahu tadi pelakunya siapa ya. Jangan dulu saya tahu kayaknya siapa ya. Iya. Oke, Pak Ali, mungkin kalau tadi kan Pak Ali bilang udah kemana-mana gitu ya. Sebenarnya apa sih yang paling membedakan antara perusahaan For Life dengan perusahaan lainnya? Baik, yang pertama yang jelas pasti produk ya. Sebagian besar orang yang jadi For Life karena alasan produk. Produk kita produk riset, nggak main-main lah Bapak Ibu semua ya. Dan di belakangnya ada tim HSAB, Health Scientist Advisory Board. Dan itu yang menjamin Bapak Ibu kelangsungan keberadaan bisnis kita. Karena sering yang Mbak Erika, Mas Yanmas, Bapak Ibu semua, bisnis MLM dimanapun, basic dasarnya kan harus produk yang bagus, betul? Sebagus-bagus marketing plan-nya, kalau produknya jelek ya nggak akan berarti. Manajemennya bagus, kalau produknya nggak bagus, ya kita bersyukur nih, produknya bagus, marketing plan-nya bagus, manajemennya juga sangat luar biasa. Jadi bukan sekedar produknya bagus, jadi kita nih pas banget ketemu dengan perusahaan yang begitu luar biasa. Makanya Bapak Ibu udah jangan tunggu lama-lama lagi. Kadang-kadang kan gregetan ya Pak Agung ya. Nggak mitra, karena peringkat. Ya, ada apa ini Bapak Ibu? Perusahaannya udah oke, ya nggak Bapak Ibu. Ya, dia tadi kembali kita kadang-kadang apa ya Mbak Erika ya? Apa yang kita inginkan itu belum sesuai dengan effort yang kita lakukan, ya kerja yang kita lakukan. Padahal kalau betul-betul kita ingin berubah hidup lebih bagus, dia dulu sama Pak Agung sama lah Bapak Ibu. Tiap hari kalau nggak closing ya nggak makan, dia nggak mau. Pulang jam 1, pulang jam 2, pengangguran berat. Nggak apa-ngapain, coba cerita saya doang Bu. Kalau nggak pulang, ya kalau nggak closing, ya nggak pulang, artinya nggak bawa duit gitu Bapak Ibu semua. Jadi itu yang paling membedakan ya perusahaan-perusahaan riset. Marketing plan-nya nggak pernah berubah sejak saya kenal For Life Bapak Ibu 2007 sampai sekarang. Yang ada marketing plan-nya nih tambah-tambah. Bahkan menarik ya Bapak Ibu, double-double promonya. Tahun ini ada Kuala Lumpur, ada Taiwan, ada Turki, ada Hawaii. Hawaii ada nggak? Ada. Kalau ada bagus. Ada. Hawaii ada ya? Hawaii ada di Kodo ya. Tapi promonya belum ada Bang. Jadi double. Bahkan Bapak Ibu saking baiknya For Life rela loh Bapak Ibu ditegur oleh Apli karena overpaid. Untuk siapa? Untuk kita semua. Allah bisa. Betul Pak Ali ya. Jadi bahwa Pak Ali sendiri sudah tahu bahwa awal mulanya ketemu For Life, yang membedakan For Life seperti apa sampai akhirnya wah ini benar-benar cocok nih bisnisnya untuk dijalankan. Nah ngomong-ngomong nih, sekarang kan kita ada di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan, Bapak Ibu pada puasa nggak nih? Puasa. Alhamdulillah pada puasa ya. Dan kita kan biasanya kalau di bulan Ramadan ini kan orang-orang tuh berlomba-lomba untuk beribadah ya, untuk mengejar amal dan ibadah seperti itu ya. Jadi ada keterbatasan waktu sebenarnya ya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara Pak Ali menjalankan bisnis di saat bulan Ramadan? Nah, ini biasanya Bapak Ibu kan bingung ya, gimana sih cara menjalankan bisnis? Kita berpuasa juga, terus kita juga menjalankan ibadah. Sedangkan kita punya bisnis juga nih yang harus kita jalankan karena kita mau dapatkan keuntungan itu. Seperti apa Pak Ali? Baik, ini menarik pertanyaannya. Dan ini menjadi kebiasaan kita hampir tiap tahun Bapak Ibu. Di Indonesia terutama ya, itu kita punya kebiasaan kalau bulan puasa tuh etos kerja turun, betul nggak? Nggak, alasannya puasa, lemes paling, nggak mau prospek dan lain sebagainya. Sebetulnya Bapak Ibu kalau kita melihat sejarah, terutama sejarah Indonesia merdeka tahun berapa Bapak Ibu? 17 Agustus. Di bulan apa? Bulan Ramadan. 17 Ramadan. Salah ya Bapak Ibu. 17 Ramadan 1366 Hijriah.
Kalau Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi Bapak Ibu, banyak peristiwa begitu luar biasa ada di bulan Ramadan. Cuma kita ini udah kebawa situasi Bapak Ibu, kebiasaan masyarakat kita. Yang namanya Ramadan, etos kerja turun. Padahal itu salah besar. Nenek moyang kita, pejuang kita zaman dulu Bapak Ibu. Dokter Ros, saya ulang lagi boleh nggak dokter? Baru datang. Ulang dari awal ya. Iya, ulang dari awal ya. Dari Hawaii. Iya, dari Hawaii ya. Pak Agung, Hawaii ada nggak? Iya. Iya. Jadi kita terbawa situasi kebiasaan masyarakat Indonesia di mana kalau bulan puasa itu etos kerja turun. Padahal Bapak Ibu, pejuang-pejuang Republik ini ya, dan sejak zaman dulu etos kerja di bulan Ramadan justru naik. Dan itu yang dibiasakan oleh Pak Agung. Alhamdulillah sekali lagi bersyukur ketemu mentor Pak Agung Bapak Ibu ya. Pak Agung ngajarin apa? Ya kalau bulan puasa harusnya etos kita kerja kita naik. Dan apa yang terjadi hari ini? Alhamdulillah Bapak Ibu, bulan Ramadan omset naik. Masya Allah. Bukan bulan kemarin ya, bulan ini alhamdulillah naik. Bukan turun omsetnya. Ini image yang harus kita dobrak bareng-bareng. Jadi bukan berarti kita puasa lalu nggak prospek, nggak cerita ke banyak orang. Justru ini peluang kita ngasih tahu banyak orang. Apalagi semua dilipat gandakan informasi yang Bapak Ibu berikan. Ini kan bisnis cerita ya nggak Bapak Ibu? Ya, kita kan nggak pernah tahu dari cerita kita yang mana akhirnya membuat orang ya mau menggunakan produk dan terbantu, atau kemudian mau menjalankan bisnisnya dan lebih sejahtera. Kita nggak pernah tahu. Gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi justru kalau bisa Mas Yan, Mas, Mbak Erika, Bapak Ibu semua, etos kerja kita di bulan puasa ini harus naik. Ya Bapak Ibu, justru jangan tambah lesu, tambah turun. Tapi menarik ya, tadi benar kata Bu Bunga tuh. Kok bulan puasa kali ini beda ya? Iya, Bapak Ibu ngerasain nggak? Maksudnya bedanya apa? Nggak ada harus nggak lapar gitu ya, biasa-biasa aja. Ya, artinya aktivitas kita itu nggak terlalu terganggu lah ya, dengan kondisi walaupun kita sedang berpuasa. Jadi sekali lagi alhamdulillah ya Mbak Erika, Mas Yan, Mas, ya tim saya, tim Pak Agung, justru alhamdulillah nih di bulan puasa ini omsetnya lebih bagus ketimbang bulan sebelumnya, alhamdulillah ya. Nah ini penting Mas Yan, Mas. Jadi kalau bisa nanti teman-teman semua sejak awal bulan puasa, memang yang namanya manusia itu kan sering lupa ya gak? Harus diingetin terus ya. Jadi sejak awal bulan puasa itu udah harus ngasih pengumuman ya. Kalau bisa di bulan puasa ini walaupun aktivitas terbatas, tapi etos kerjanya tetap harus naik. Wallahu gitu. Luar biasa. Bu, udah belum? Cerita hari ini kemana aja? Langsung tembak ya? Oh tadi udah cerita Mbak Erika ya, ada pasien beliau di Bandung. Oh, tiba-tiba ya dari Bandung satu Bangladesh. Wih, mantap tuh ya, nggak boleh. Tuh, Pak Agung, video satu-satunya Pak Agung sampai Bangladesh. Video TikTok satu-satunya yang di-upload sampai Bangladesh tuh. Dapat pasien Bangladesh. Salah. Oke. Langsung beli Bu. Iya. Mantap. Luar biasa. Oke, mungkin di sini kan ada kayak Bu Tari, ada Kak Jerin yang mungkin baru mulai bisnisnya di For Life gitu ya. Paling gimana sih cara menangani kalau misalnya ketemu prospek atau calon mitra kita nih, kiranya dia itu potensial nih, tapi dia alergi MLM, gimana? Waduh, di sini ada yang alergi MLM. Iya. Jadi gini Bapak Ibu, sebetulnya MLM sama konvensional sama nggak sih? Sama. Yang membedakan cara penjualannya, pendistribusiannya ya. Bagi hasilnya, bagi kuenya Bapak Ibu. Nah, pemahaman masyarakat Indonesia MLM tuh
udah agak sedikit negatif ya, sehingga orang alergi. Bawaan MLM ini money game, iya nggak? Ngajak-ngajak orang. Nah inilah bagian dari peran kita untuk edukasi. Kalau saya ditanya, ini kerjanya ngajak-ngajak orang ya? Ini yang namanya bisnis yang ngajak orang. Masa saya ngajak gondorwo? Nggak mungkin. Iya, saya ngajak pocong nggak mungkin. Bapak Ibu bisnis ngajak siapa? Bapak Ibu jualan sama siapa? Jadi kita balikin lagi Mbak Erika. Orang tuh image negatif karena harus ngajak-ngajak orang. Nah ini nih ya. Saya nggak biasa ngajak orang. Kalau ngajak nyeret atau bopong ya nggak mau saya juga gitu Bapak Ibu. Tapi kalau cuma ngajak kebaikan, ngasih solusi yang terbaik agar orang lebih sehat, lebih. Nah biasanya kalau dia udah mulai MLM, saya mulai fokus. Jadi gini Bapak Ibu, orang itu kan harus dia kena dulu hatinya, betul nggak? Iya. Jadi saya alihkan dulu tuh bahasa MLM. MLM saya alihkan dulu. Ya. Ya memang ini perusahaan MLM, tapi produknya bagus, bermanfaat. Udahlah nggak usah mikirin MLM-nya. Nggak jalan MLM juga nggak apa-apa. Bahasa doang, iya nggak? Ya. Ntar kalau dia udah ngerasain produknya, ujung-ujungnya dia kepengen jalan bisnisnya nggak? Nah itu. Jadi ikutin aja apa yang orang inginkan. Kalau dibilang saya nggak suka, misalkan dibilang nih Mbak Erika, saya alergi MLM, sama saya juga alergi. Pokoknya sama-sama nanti Bapak Ibu. Pokoknya saya dulu sama kayak Bapak Ibu, tapi karena produknya bagus, nah tuh kembali lagi kan. Jadi dialihkan dulu nih, ya. Dialihkan dulu fokus dia kepada MLM, pada manfaat produk, ya. Dan selalu cari persamaannya Bapak Ibu ya. Dia sama-sama alergi, sama-sama nggak bisa ngajak orang, bisa sama-sama nggak bisa ngomong. Saya juga dulu nggak bisa ngomong waktu bayi. Habis udah bisa ngomong, saya bisa ngomong. Karena bisa ngomong kan bisa, ya. Kalau bayi belum bisa ngomong, ya. Jadi itu Pak Erika. Jadi teman-teman, kalau ada ketemu orang nih yang anti MLM, Bapak Ibu hari ini bisnis MLM sudah membuktikan dirinya Bapak Ibu bisa bertahan luar biasa banget di dunia ini, betul? Krisis ekonomi berkali-kali di Indonesia. Tapi mereka yang bisa MLM punya penghasilan stabil nggak? Stabil. Kalau ketemu perusahaan yang seperti Forlife. Banyak Pak Agung cerita, banyak teman-teman Pak Agung yang udah sukses di MLM lain sekarang, waduh, pada ketar-ketir, jaringannya besar, tapi bonusnya makin kesini makin turun. Iya Bu, padahal omsetnya besar. Banyak perusahaan, terutama pihak manajemennya nggak komitmen. Coba sekarang pernah dengar Ceni kan? Bagaimana nasibnya hari ini? Nggak kedengeran. Orang yang jadi distributor udah nggak dihargai. Sekarang udah jadi penjualan konvensional. Sadis tuh Bapak Ibu. Dulu teriak-teriaknya, waduh. Ternyata sekarang nggak ada yang dihargai leadernya. Sekarang udah di dewe ya Bapak Ibu. Nah inilah yang saya lihat di Forlife ya. Jadi komitmen perusahaannya sangat luar biasa. Boleh dong tepuk tangan buat Forlife Bapak Ibu. Oke, lanjut ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya kita lihat nih, ketemu sama orang baru gitu, ngobrol mungkin tadi di kereta atau di LRT atau dimanapun itu, ketemu sama orang, ngobrol, terus kita mau ngenalin Forlife nih ke beliau. Nah, gimana cara Pak Ali tahu bahwa calon prospeknya kita ini, calon mitra kita ini, itu potensial? Maksudnya gini, ini kayaknya bisa jadi leader baru saya nih gitu. Kalau dari pengalaman Pak Ali seperti apa? Pertama Bapak Ibu yang juga mungkin Bapak Ibu akan alami ya. Sebagai manusia pasti ada salahnya ya nggak? Kadang-kadang melihat si A, wah ini bakalan besar nih omsetnya ya. Saya dulu punya jaringan di Kendari, 20.000 LP Bapak Ibu hilang. Ya. Karena dulu saya tahu dia ini bagus gitu Mbak Erika. Dia bagus, saya dulu tuh ya kalau ke Kendari bisa 5 hari nggak pulang-pulang. Tapi saya bukan Bang Toib dia Bapak Ibu. Saya pasti pulang.
Kendari bolak-balik itu perjalanan jauh Bapak Ibu. Ya, perjalanan itu kalau dari sini ke Kendari langsung. Tapi kalau dari Kendari harus transit ya Makassar ya. Pakai pesawat kecil itu loh. Iya, aduh itu kalau jatuh ya wassalam. Dan itu kalau dari Kendari ke Bau-Bau kan naik speedboat lagi Bapak Ibu. Speedboat itu 5 jam. 5 jam, belum ke pulau-pulau kecilnya. Dulu saya jalan itu karena saya melihat orang itu potensi. Dan memang potensi gitu. Cuma, nah nih kadang-kadang Bapak Ibu, ini buat pembelajaran sama-sama ya. Cuma kadang-kadang ya itu apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan Tuhan. Nah itulah pentingnya Bapak Ibu kita punya keikhlasan ya dalam melakukan bisnis ini Bapak Ibu semua. Sehingga kalau suatu hari terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita nggak kaget. Dan kalau kita ikhlas diganti lagi nggak? Diganti lagi dari yang nggak kita duga-duga. Coba kalau kita nggak ikhlas, kepikiran terus nggak tuh? Waduh, tiap pulang gue ninggalin anak istri. Nggak sedikit tuh Bapak Ibu ya kan? Tiket pesawat tuh kalau macam 5 hari di negeri orang. Hancur nol sama sekali. Jadi kalau ada orang potensi, nah Bapak Ibu jangan terlalu direspon berlebih ya sampai kemudian orang itu benar-benar bisa mandiri. Paham maksud saya Bapak Ibu semua ya? Dan orang potensi itu nggak mesti orang yang sebelumnya berpengalaman. Orang yang sebelumnya sudah berpengalaman di industri bisa jadi Bapak Ibu. Nah, bisa jadi ada orang dia nggak pernah kenal MLM, tapi punya kepribadian yang baik, orangnya hanif, ya. Orang yang mau kerja keras, jujur. Pak Ali Wita udah datang, ulangin lagi. Ulang lagi, ya siap. Dari Hawaii lagi ya Pak? Hawaii ada nggak Hawaii? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti belum masuk rokoknya. Di Hawaii nggak ada. Pokoknya setiap ada tamu baru kita ulang ya. Iya. Sampai mana tadi dulu? Sampai diulang. MLM. Oh iya. Kelas Pak, dari kelas. Jadi nggak mesti Bapak Ibu orang yang artinya kita bisa melihat dia potensi orang itu bukan hanya sebatas dia punya pengalaman, tapi kalau secara kepribadian integritasnya bagus. Yang paling penting apa? Dia memahami konsep dasar dari bisnis MLM. Itu tinggal dipoles aja tuh Bapak Ibu. Terlebih-lebih kalau ketemu leader yang memang integritasnya bagus, wah itu udah tinggal running aja itu Mbak Erika. Jadi setiap saya ketemu orang, siapapun orangnya, saya nggak terlalu berharap banyak gitu. Saya hanya bisa melakukan sebatas yang maksimal saya lakukan. Selanjutnya saya serahkan pada yang di atas Mbak Erika. Pak ada tamu baru Pak, ulang lagi. Ulang lagi, oh iya. Ulang lagi. Dari Hawaii. Ulang lagi. Pak Agung Hawaii ada nggak Pak? Nggak ada. Ada. Pak Agung, mau izin Pak Agung. Oke, nah kan Pak Ali ini sudah